Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai isu yang sedang viral di media massa terkait dengan adanya seorang penumpang taksi online ya yang menjadi korban pemerasan ya dan perampasan dari seorang supir taksi online dan viral di sosial media. Alhamdulillah ya, perusahaan yang menaungi yaitu Grab proaktif ya menindaklanjuti, termasuk juga dari pihak kepolisian yang bergerak cepat ya dengan menyelidiki, kemudian menetapkan tersangka, menangkap ya dan menahan yang bersangkutan. Karena ini merupakan perilaku yang jahat ya, tindak pidana. Dan dia dikenakan pasal 368 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu ya, baik itu barang ya dan lainnya yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari kronologis yang kita baca ya, sudah jelas bahwa pelaku ya itu berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri ya demi mendapatkan suatu barang yang bukan kepunyaannya tapi punya orang yang diperasnya itu. Apalagi ini adalah pemberatan karena ada ancaman kekerasan ya, dan melawan hukum sudah jelas ya, karena itu adalah kepunyaan orang lain. Mungkin nanti kita akan lihat apakah akan dijuntokan misalnya ketika ada penganiayaannya ya. Tapi untuk pasal ini saja, kalaupun tunggal itu sudah berat, ancamannya 9 tahun penjara karena dia ada kekerasannya ya. Jadi ya tidak perlulah dijuntokan lagi dengan pasal tentang ini ya, penganiayaan ya. Ini saja sudah cukup ya. Jadi dia memeras ya dengan ancaman ya, dan kemudian ada juga kekerasan ya, kemudian barangnya pun juga berhasil dia dapatkan ya, kemudian walaupun dikembalikan ya melalui, kalau kita baca dia kembalikannya ke Grabnya, kemudian dikembalikan ke korban, namun setidaknya sudah full point, sudah sempurna deliknya, sehingga dia bisa diancam dengan hukuman 9 tahun. Terlepas dari itu ya, kita lihat bahwa pelakunya nekat. Ingat loh, dia pengemudi taksi online, ada GPS, ada identitas, ada aplikasi ya. Walaupun dia diduga tidak mempick up ya, tapi setidaknya pasti terdetek ya. Saya pernah punya pengalaman taksi gitu ya. Perusahaan taksi itu punya apa namanya, kayak GPS gitulah di aplikasi. Jadi ketika saya meminta taksi nomor segini, apakah di mana posisinya di suatu di jam segini, ada gitu. Jadi apalagi ini ya. Jadi saya pikir benar-benar kejahatannya itu adalah kejahatan yang nekat ya. Kemudian kita tahu di jalan tol kemudian ramai orang, alhamdulillah banyak yang menolong ya. Kita apresiasi masyarakat ya, apresiasi Polri, dan apresiasi pada korban yang berani speak up. Nggak semua orang loh berani speak up
Termasuk juga ya kita apresiasi lah kepada Grab yang mau mengevaluasi ya terhadap peristiwa itu, mulai dari drivernya, kemudian pelayanannya terkait dengan prosedur menerima pengaduan. Saya pikir sekarang yang harus dilakukan adalah hukum berat pelakunya, tahu ancaman maksimalnya 9 tahun, pemulihan psikis dari korban, dan juga ya pihak Grab dia bertanggung jawab. Dan yang terakhir kepolisian ya kita apresiasi berhasil menindak tegas dan menuntaskan kasus ini sampai akhir nanti, sampai dibawa ke pengadilan dan yang bersangkutan kemudian dipidanakan. Demikian, salam anti korupsi.